2 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai ayat 13. Silakan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras berusaha yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang dikatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk bekerja keras sebagai prajurit, berlomba sebagai orang olahragawan, dan terlebih berusaha seperti seorang petani. 3 bagian dari apa yang Rasul Paulus tuntut atau katakan kepada Timotius itu ditandai dengan menderita. Orang mengikut Tuhan itu bukan senang-senang, bukan pamer, bukan lain-lain, tapi menderita bersama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama dengan Dia, kita akan memerintah juga bersama dengan Dia. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, jikalau kita bertekun itu menderita. Jikalau kita menderita, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia akan menyangkal kita. Mengikut Tuhan itu ditandai dengan penderitaan. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang dapat menerima janji dari Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dikatakan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Itu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Dalam mengikut Tuhan, kita tekankan apa yang firman Allah katakan, penderitaan. Mengikut Tuhan ditandai dengan menderita, bukan senang-senang, bukan bermegah karena berkat, bukan, tapi
menderita, kata Rasul Paulus pada Timotius. Menderita, Rasul Paulus katakan sebagai tiga golongan. Pertama, golongan prajurit. Golongan prajurit atau tentara itu sangat menderita, sebab jika dia berjuang, dia tidak memusingkan dirinya dengan berbagai persoalan kehidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang kedua, olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang ketiga, petani yang bekerja keras haruslah ia yang pertama menikmati hasil usahanya. Tiga golongan yang pertama, golongan prajurit. Yang ada pada prajurit itu hanya satu perkara, yaitu penurutan. Tidak bermaksud lain, tapi yang pertama itu adalah penurutan. Prajurit ditandai dengan penurutan. Kita baca Injil Lukas pasal 7 ayat 6 sampai 9. Lukas pasal 7 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Prajurit ditandai dengan penurutan. Dikatakan, "Sebab itu juga aku menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambamu ini akan sembuh, hambaku ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan ia di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakan." Seorang prajurit ditandai dengan penurutan. Penurutan itu mengandung penderitaan. Penurutan daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai contoh, menderita sejak di Getsemani sampai mati di Golgota. Penderitaan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai prajurit yang terutama untuk menyenangkan atau berkenan kepada Bapaknya. Yang kedua, seorang olahragawan. Olahragawan menerima piala atau hasil setelah olahragawan itu setelah dia
berjuang atau bertanding dengan menurut peraturan-peraturannya. Filipi pasal 3 ayat 12. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 19. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Rasul Paulus menyatakan dirinya sebagai seorang olahragawan yang berusaha menyenangkan atau memenangkan pertandingan dengan dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebagai prajurit, Rasul Paulus katakan Tuhan menjadi menurut sampai mati. Sebagai olahragawan, Rasul Paulus katakan dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Tidak ada tanda-tanda kemalasan dalam seorang pengikut Kristus. Seorang yang menyenangkan dirinya dengan berkat-berkat itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, ini yang sangat Rasul Paulus katakan yang sangat besar maksudnya. Matius 21. Matius 21 ayat 36 sampai 41. Matius 21 ayat 36 sampai 41. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam bak pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisnya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya,
Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Dikatakan 3 golongan, golongan prajurit. Rasul Paulus sudah nyatakan itu bagaimana seorang prajurit berusaha menyenangkan komandannya, tidak memperdulikan hal-hal kehidupannya. Yang kedua, olahragawan. Seorang olahragawan, Rasul Paulus katakan dia berlari-lari, tidak seperti biasanya, tapi dia katakan berlari-lari untuk mendapatkan pahala. Yang ketiga, ini yang paling dalam, yaitu petani. Petani di sini dikatakan petani-petani atau penggarap-penggarap yang menghendaki atau menginginkan milik tuannya dengan menyuruh, dengan menangkap hamba-hambanya, dan mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain dengan batu. Kemudian Tuhan itu mengirim anaknya sendiri dengan pemikiran, menyuruh pula mereka memperlakukan sama. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka saja, anakku akan mereka segani. Ternyata mereka tidak menyegani anaknya, tidak menghormati anaknya, tapi mereka berusaha menangkapnya dan melemparnya keluar kebun anggur lalu membunuhnya. Itu pengalaman daripada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus 3 kali menunjukkan 3 golongan yang masing-masing memiliki penderitaan. Sebagai pengikut Kristus dikatakan ikutlah menderita. Sebagai pengikut Kristus, kehidupan itu menderita untuk jadi korban untuk orang lain, bukan memodalkan orang lain untuk kesenangan sendiri, untuk pemilikan sendiri. Itu yang dikatakan dilakukan oleh petani-petani. Petani-petani dikatakan membunuh anaknya yang diutus untuk mengambil hasilnya. Dikatakan akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya anakku akan mereka segani. Anak itu Tuhan Yesus Kristus diutus untuk kepada miliknya, tapi miliknya tidak menerima dia. Itu dikatakan oleh Rasul Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai ayat 12. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikannya olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dikatakan pada ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ini suatu pengorbanan daripada anak itu. Rela menderita, rela mati, bahkan sudah mati pun masih ditusuk dengan tombak. Perlakuan yang sangat besar pada Tuhan. Tapi firman Allah katakan satu waktu semua akan dinyatakan. Kitab Wahyu
Kita baca ayat 4 mulai. Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Prajurit menusuk lambungnya dengan tombak. Itu dinyatakan satu saat nanti menerima balasannya. Dikatakan Tuhan melihat Ia datang dengan awan, dan setiap mata akan melihat Dia, termasuk prajurit yang menikam lambungnya akan melihat kedatangannya dalam kemuliaannya. Jadi Rasul Paulus menekankan kepada kita 3 golongan. Golongan pertama, prajurit, ditandai dengan penderitaan, dan Kristus sebagai komandan menderita sangat sampai mati untuk menyenangkan pimpinannya, menyenangkan Bapa yang mengutus Dia. Yang kedua dikatakan olahragawan. Olahragawan itu sebagai orang yang berlari-lari, kata Rasul Paulus, untuk mendapatkan hadiah. Jadi tidak ditandai dengan kemalasan, tidak ditandai dengan kehidupan yang menyenangkan diri, tetapi kehidupan yang berjuang. Olahragawan berjuang untuk mendapatkan pahala. Yang ketiga itu yang paling dalam, petani. Petani Tuhan Yesus nyatakan petani itu sampai mengorbankan putranya, pemiliknya, dibunuh oleh penggarap-penggarap itu. Rasul Paulus tekankan 3 perkara ikut menderita. Dalam Timotius ikut menderita. Jadi contoh penderitaan dan 3 kelompok itu adalah, saya ulangi, prajurit, yang kemudian komandan, yang kedua olahragawan, yang ketiga petani. Itu yang paling Rasul Paulus katakan, tekankan, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Itu yang paling dalam, kata Rasul Paulus, di mana jadi contoh anaknya itu jadi korban bagi petani-petani itu. Demi keselamatan manusia, ia rela hancur, rela mati. Rasul Paulus katakan pada Timotius, seorang yang muda, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebagaimana saya katakan pada bulan, semua kita mendapat kemurahan, memiliki kasih karunia. Sebagai apapun kita bisa melayani Tuhan dengan karunia itu. Sebaliknya firman Allah katakan, jadilah kuat dengan karunia-karunia itu. Rasul Paulus kemudian menunjukkan 3 golongan yang menderita. Pertama prajurit, kedua olahragawan,
olahragawan itu pada usahanya untuk mendapatkan hadiah ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang ketiga itu petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya, tapi ternyata Tuhan Yesus jadi korban oleh petani-petani itu. Petani-petani yang Rasul Paul katakan tidak mau menderita. Rasul Paul katakan pengikutan kita kepada Tuhan ditandai dengan penderitaan. Saya ulangi pada Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberkati kita. Tuhan menuntut penderitaan dari kita, bukan menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan, tapi terutama penderitaan, termasuk petani. Penderitaan petani lain caranya firman Allah katakan. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan peran perjamuan suci tampil ke depan. Tuhan. Dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan kebutuhan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cara penangkan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diceraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dan setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita
Ngomong ibarat Tuhan orang percaya. Saya minta berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kasih inilah kami ya Tuhan, yang penuh dengan kekurangan kelemahan kami ya Tuhan. Ampuni kami dari segala kekurangan kami Tuhan, dan janganlah kami di dalam segala pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oleh karena Engkaulah Tuhan kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, memang dalam kehidupan kami sebagai manusia, sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, banyak kekurangan-kekurangan Tuhan, dan banyak juga dapat penderitaan-penderitaan Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, dengan kuat firman-Mu Tuhan, menguatkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami Tuhan kelepasan dari segala belenggu-belenggu dosa Tuhan, yang menjerat akan kehidupan kami ya Tuhan. Tapi izinkan Roh Kudus senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menjauhkan kami dari segala kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Cobaan-cobaan Tuhan, dan penderitaan-penderitaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, penderitaan kami tidak melebihi akan kekuatan kami. Sebab Engkau ada di dalam kami Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, menguatkan kehidupan kami dan menguatkan kami akan kedatangan-Mu kembali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberikan kekuatan tubuh jasmani yang sehat kepada hamba-Mu Bapa Gembala kami, kepada Ibu Gembala, juga kepada kami semua Tuhan, yang senantiasa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, Engkau begitu setia kepada kami Tuhan. Mungkin sering kami juga tidak setia kepada Engkau, karena Engkau tidak dapat menyangkal diri-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bacakan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin.